Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Oke teman-teman, kita ke materi banyaknya pekerja tambahan. Sebelum kita bahas, teman-teman bisa dicoba terlebih dahulu ya. Teman-teman coba untuk latihan dan bisa pause video ini mulai dari sekarang. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Jadi di sini diketahui pembangunan jembatan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 24 hari. Karena suatu hal, jembatan tersebut harus selesai dalam waktu 15 hari. Berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Apakah A5, B6, C8, D14 atau E16? Oke, di sini diketahui ada variabel orang sama variabel banyaknya hari ya. Kita tulis dulu variabel orang sama banyaknya hari. Oke, yang pertama di situ diketahui banyaknya orang ada 10. Kita tulis di sini banyaknya orang ada 10. Sedangkan banyaknya hari ada 24. Kita tulis 24. Kemudian yang kedua di sini banyaknya hari ada 15. Kita tulis 15. Nah, banyaknya orang belum diketahui, kita misalkan dengan X gitu ya. Nah, untuk selanjutnya maka sekarang kita cek bahwa ini tuh perbandingannya senilai apa tidak senilai teman-teman. Nah, jadi misalkan nih kita membangun sebuah jembatan, jika banyaknya orang itu semakin banyak gitu kan ya, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat atau semakin lama? Maka semakin cepat. Artinya banyaknya hari makin dikit ya. Jadi kalau misalkan orangnya semakin banyak, nanti banyaknya hari yang dibutuhkan makin dikit. Nah, berarti ini adalah perbandingan tidak senilai, teman-teman. Oke, perbandingannya tidak senilai karena di sini tanda panahnya satunya ke atas, satunya ke bawah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, karena di sini perbandingannya tidak senilai, teman-teman, ya, maka kita mengalihkannya secara sejajar, teman-teman. Kalau tidak senilai berarti kita kalikan sejajar ya. Jadi kita kalikan sejajar itu X dengan 15 kita kalikan sama dengan 10 kali 24 gitu ya. X kali 15 itu sama dengan 15X sama dengan 10 dikali 24 yaitu 240. Sehingga di sini X-nya sama dengan 240 dibagi dengan 15 sama dengan 16. Nah, teman-teman, jadi ingat kalau perbandingannya tidak senilai maka dikali sejajar ya. Tapi kalau di sini perbandingannya senilai maka ini dikalikan silang, teman-teman. Jadi kayak X kali 24 sama dengan 10 kali 15. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ingat teman-teman, di sini kan yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja tambahan. Maka 16 ini nanti kita kurangi dengan pekerja awal yaitu ada 10. Nah, sehingga 16 kurangi 10 sama dengan 6. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah yang B, teman-teman. Gimana? Benar jawaban kalian? Oke, selanjutnya kita ke materi perbandingan, teman-teman. Nah, di sini ada perbandingan usia Mita dan Aryo adalah 8:4. Jika usia Mita lebih tua 12 tahun dari Aryo, maka usia Mita adalah A. 16 tahun, B. 18 tahun, C. 24 tahun, D. 32 tahun, atau E. 40 tahun. Oke, yang pertama di sini diketahui bahwa perbandingan usia Mita banding Aryo itu 8:4. Kita tulis ya, Mita dibanding Aryo itu sama dengan 8 dibanding dengan 4. Kemudian diketahui bahwa usia Mita lebih tua 12 tahun dari Aryo. Maka bisa kita tuliskan bahwa Mita itu sama dengan Aryo ditambah dengan 12 gitu ya. Karena lebih tua 12 tahun dari Aryo. Nah, kalau udah punya persamaan seperti ini tinggal kita masukkan, teman-teman. Jadi di sini M-nya kita ganti dengan A plus 12 ya. Kita tulis A plus 12 dibagi dengan A sama dengan 8/4. Nah, ini bisa kita coret ya, 8/4 ya. Kita coret di sini 8 dengan 4, kita coret ini 2, ini 1. Tinggal kita kalikan. A plus 12 kali 1 berarti tetap A plus 12 sama dengan 2 kali A yaitu 2A. Sehingga di sini nilai A-nya sama dengan
12. Jadi ini adalah usia Aryo teman-teman. Oke ya. Selanjutnya kita diminta untuk mencari usia Mita teman-teman. Nah, usia Mita di sini adalah A plus 12, sedangkan kita sudah tahu nilai A-nya sama dengan 12 ya. Tinggal kita jumlahkan aja. A diganti 12 ditambah 12 sama dengan 24 tahun teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah yang C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3, masih materi tentang perbandingan. Diketahui sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 225 km. Maka untuk menempuh jarak 180 km diperlukan bensin sebanyak berapa liter? A 12, B 27, C 120, D 270 atau E 290. Oke, di sini diketahui ada perbandingan banyaknya bensin sama jarak yang ditempuh ya. Maka kita tulis di sini banyaknya bensin kita tulis B, sama jarak yang ditempuh kita tulis C. Yang pertama di sini banyaknya bensin yang dibutuhkan ada 15 liter, kita tulis 15. Jarak yang ditempuh adalah 225 km gitu ya. Yang kedua di sini diketahui jarak yang ditempuh 180 km. Maka banyaknya bensin yang dibutuhkan kita misalkan dengan X. Nah, teman-teman kita cek dulu di sini bahwa ini perbandingannya senilai apa tidak senilai. Jadi ketika kita naik mobil teman-teman ya, ketika bensin yang kita gunakan semakin banyak, maka jarak yang kita tempuh makin banyak atau makin dikit? Maka jarak yang kita tempuh makin banyak gitu kan ya. Sehingga di sini namanya perbandingan senilai teman-teman. Oke, perbandingan senilai ya. Karena ini perbandingannya senilai, maka kita seperti perkalian silang ya. X dikali 225 sama dengan 225 dikali dengan X sama dengan 15 kali 180. Kita tulis 15 kali 180. Ingat ya, karena senilai ini seperti perkalian silang gitu ya. Kalau perbandingan tidak senilai sejajar ya teman-teman mengalikannya. Oke, lanjut. X-nya sama dengan 15 kali 180 dibagi dengan 225. Kita coret 15 dengan 225. Di sini dapatnya adalah 15. Sehingga di sini X-nya sama dengan 180 bagi 15 sama dengan 12 ya teman-teman. 12 liter. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami teman-teman?